apa sih Pak sebetulnya hambatan yang sangat kencang begitu ya untuk industri sendiri pada tahun 2024? Apakah peraturan hukum atau apa? Ya, masalahnya klasik ya. Terakhir untuk mempersiapkan pemerintahan baru, kita Apindo membuat roadmap perekonomian. Kebetulan Ketua Dewan Pakar Apindo adalah Bu Mari Pangestu beserta dengan tim. Kita menyusun dan dari 2.100 responden itu seluruhnya pelaku usaha. Jadi datanya sangat valid. Ternyata hasilnya ya sudah bisa diduga tidak terlalu banyak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang menjadi hambatan tentunya ada beberapa, namun yang paling utama itu adalah tidak adanya atau kurang adanya kepastian di dalam kebijakan dan penegakan hukum. Oke. Ya, atau orang lebih sering ngomong dijadikan satu kepastian hukum lah. Itu bisa antara lain terjadi karena peraturan yang berubah-berubah atau antara satu kementerian dengan kementerian yang lain yang tidak sinkron, tidak harmonis ya. Apalagi kalau bicara pusat dengan daerah. Kalau dulu memang selalu pusat daerah, tapi yang terakhir-terakhir ini jangankan ke daerah, di antara kementerian di tingkat pusat aja juga banyak yang nggak sinkron gitu. Oke, ya. Terkait dengan ketidakpastian hukum ini sudah adakah upaya dari HKI untuk berbicara dengan pemerintah? Sangat, ya. HKI, Apindo, Kadin, ya, terus kita menyuarakan ini. Tadinya itu kita cukup punya harapan besar, karena salah satu waktu itu di periode kedua Pak Jokowi selaku Presiden, memang ada 5 prioritas dan 2 diantaranya itu adalah reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Itu yang sangat kita berharap banyak, dan itu diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Tapi semakin kemari, semakin kita melihat peraturan-peraturan turunannya dan segala macam, akhirnya kita, ya boleh dikatakan kita melihat bahwa masih banyak dan bahkan hal-hal yang misalkan di BKPM dulu ada kebijakan klik ya, kemudian investasi langsung konstruksi dan segala macam, sehingga orang bisa langsung melakukan kegiatan-kegiatan berinvestasi yang lebih cepat. Ya, akhirnya banyak perubahan-perubahan, ya, baik dari sisi perubahan yang terkait dengan karena masalah kebijakan tata ruang yang banyak yang belum disahkan, RT/RW ya, rencana tata ruang wilayahnya, persetujuan bangunan, IMB jadi PBG, sekarang disyaratkan lagi harus ada SLF, sertifikat layak fungsi dan segala macam. Dan juga ya yang terkait dengan masalah persetujuan di bidang lingkungan, AMDAL dan segala macam. Ya. Berarti dengan adanya Omnibus Law atau Cipta Kerja tidak sedemikian untuk mengundang investor dengan cepat begitu untuk masuk dan juga berinvestasi di kawasan industri. Iya, jadi yang tadinya kita sangat berharap ya segala suatu perizinan tuh bisa lebih transparan, lebih dengan OSS-nya ya, itu dengan sistem yang lebih online dan semuanya, tapi kan ternyata memang ada kendala-kendala di infrastruktur digital. Namun kalau kita lihat sih memang kendalanya lebih di birokrasi, di masalah mental birokrat kita yang belum siap gitu ya untuk melepas segala sesuatunya serba online tadi. Iya, betul. Jadi meskipun memang sistemnya sudah ada, tapi memang mental birokrasinya sendiri yang sulit begitu ya Pak ya? Iya, itu salah satu lah ya, yang memang saya nggak tahu apakah itu perlu waktu atau gimana, tapi yang jelas ya nggak bisa jalan mulusnya ya karena yang tadi itu. Oke, tapi sejauh ini apakah sudah ada usulan ke pemerintah terkait dengan hambatan atau apa saja yang diusulkan untuk tahun 2025 ini Pak untuk memuluskan kembali si kepastian hukum? Ya, kita udah berkali-kali ya, karena kementerian-kementerian itu kan yang selalu bertemu dengan kita ya, dari pengurus asosiasi ya. Kita selalu sampaikan bahwa bagaimana bisa segala sesuatunya itu bisa lebih dipermudah, dibuat lebih transparan, tidak banyak melakukan perubahan-perubahan ya.
Tapi dalam pelaksanaannya saya nggak tahu apakah karena dengan omnibus itu memang banyak kebijakan yang ditarik ke pusat ya. Sehingga akhirnya di pusat pada numpuk dan segala macam ya. Dan rekomendasi dari kementerian yang lain itu juga masih tetap dibutuhkan juga ya, sehingga sedikit banyak akhirnya yang tadinya kita harapkan bisa segera bisa selesai satu proses perizinan, tapi dalam kenyataannya ya itu masih harus melalui satu proses dari kementerian yang satu ke kementerian yang lain. Dan itu yang tadi saya katakan, memang saya akuin memang masing-masing kementerian tentunya saling punya kepentingan menjaga ya, tapi bagaimana ini betul-betul bisa mendorong daripada kegiatan industri, khususnya industri manufaktur, itu diharapkan lebih ya mereka harus bisa koordinasi dan punya satu arah yang sama lah untuk mendukung gitu. Ya. Baik, jadi intinya memang pengusaha kawasan industri menginginkan efisiensi, kemudian juga transparansi, dan juga untuk yang OSS tadi sebetulnya sudah bagus begitu ya Pak, hanya untuk efektivitasnya saja yang ditingkatkan. Betul.